Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berputar di tempat? Kamu tahu ada hal penting yang harus kamu lakukan, tapi kamu menundanya. Hari ini tidak, besok saja, lalu besok pun datang. Dan kamu ulangi lagi hal yang sama. Kamu bilang kamu malas, tapi sebenarnya kamu hanya lelah dengan hidup yang tidak memberi arah. Video ini bukan sekadar motivasi. Ini tentang mengenal rasa malas dari akarnya, memahami perang batin dalam diri, dan bagaimana kamu bisa menyalakan kembali nyala semangatmu. Bahkan dari titik paling gelap, malas itu bukan musuh tapi pesan dari diri sendiri. Orang sering bilang, kamu malas sih, tapi tidak ada manusia yang terlahir malas. Yang ada, manusia yang kehilangan makna. Rasa malas itu muncul bukan karena kamu bodoh atau gagal, tapi karena dirimu sedang berteriak dari dalam. Aku nggak tahu harus ngapain. Aku nggak yakin ini semua ada gunanya. Rasa malas adalah bentuk perlawanan sunyi terhadap kehidupan yang kehilangan arah. Maka, sebelum kamu marah karena kamu terus menunda, tanya dulu, apakah kamu tahu kenapa kamu harus bergerak? Wujud-wujud halus dari malas yang sering tidak kita sadari. Rasa malas sering menyamar jati hal-hal lain. Pertama, kamu scroll media sosial berjam-jam, bilang lagi cari inspirasi. Kedua, kamu buka YouTube motivasi, tapi habis nonton, tetap nggak mulai kerja. Ketiga, kamu bilang, aku butuhmu dulu, padahal kamu cuma takut gagal. Rasa malas bukan selalu rebahan, tapi juga sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, demi menunda hal yang paling penting. 3 akar utama rasa malas menurut psikologi. Pertama, kurangnya kejelasan tujuan. Kamu tahu kamu ingin sukses, tapi kamu tidak tahu sukses yang seperti apa. Akhirnya, otakmu tidak bisa bergerak karena tidak tahu arah. Otak itu seperti GPS, dia hanya bisa membawa kamu ke tempat tujuan jika kamu tahu alamatnya. Kedua, ketakutan terselubung. Banyak orang malas karena mereka takut. Takut gagal, takut tidak cukup baik, takut kalau mulai sekarang, nanti hasilnya tidak seindah yang dibayangkan. Jadi lebih baik diam. Tapi ketahuilah, takut gagal lebih menyakitkan kalau kamu tidak pernah mencoba. Ketiga, lingkungan yang mendukung kemalasan. Kalau kamu hidup di antara orang-orang yang pasrah, yang bilang ya udahlah, hidup emang gini, maka otakmu akan ikut tumpul. Kamu tidak bisa jadi produktif kalau kamu setiap hari bergaul dengan energi yang negatif. Lingkungan adalah pupuk atau racun bagi semangatmu. Strategi nyata membuang rasa malas. 1. Paksa diri 5 menit. Ambil stopwatch. Paksa otakmu bekerja 5 menit. Hanya 5 menit. Begitu kamu mulai, kamu akan heran. Ternyata bukan kemampuannya yang hilang, tapi hanya dorongan awal yang hilang. Dan dorongan itu tidak muncul sendiri, dia harus dipaksa. 2. Bikin sistem, bukan semangat. Semangat naik turun, tapi sistem membuat kamu tetap jalan meskipun sedang down. Buat rutinitas sederhana. Bangun di jam yang sama. Tugas kecil setiap pagi. Hindari distraksi di 30 menit pertama. Sistem membunuh rasa malas karena dia menghapus pilihan untuk menunda. 3. Fokus ke progres, bukan kesempurnaan. Jangan tunggu sampai kamu siap 100%. Mulai dengan yang 30%, bahkan 10%. Fokus pada satu langkah ke depan, bukan anak tangga terakhir. Karena sukses bukan didapat dengan satu lompatan besar, tapi dari ratusan langkah kecil yang kamu ambil setiap hari. Hidupmu akan tetap sama jika kamu tidak bergerak. Bayangkan, 6 bulan dari sekarang, kamu tetap begini, bangun siang, scrolling seharian. Niat hanya di kepala, dan semua mimpi tinggal angan. Sekarang bayangkan 6 bulan dari sekarang. Kamu mulai hari ini, 1 halaman tulisan, 1 jam belajar, 1 langkah kecil. Tidak instan, tidak viral, tapi kamu bertumbuh. Pertanyaannya, versi mana yang kamu pilih untuk menjadi dirimu? Ingat, waktu tidak akan menunggu. Dunia tidak akan berhenti demi kamu yang sedang malas. Kalau kamu tidak bangkit hari ini, mimpi-mimpimu akan jadi milik orang lain yang berani bergerak. Malas bukan kutukan, tapi pilihan. Kamu bisa biarkan dia menguasai hidupmu, atau kamu bisa memukul balik. Meskipun kamu belum tahu caranya, meskipun kamu takut, tapi yang penting adalah kamu bergerak, karena hidup ini tidak menunggu orang yang menunda. Hidup ini berpihak pada mereka yang melangkah bahkan saat tidak yakin.